Ya, proses evakuasi dari korban terbakarnya kapal Mutiara Sentosa II ini masih terus dilakukan oleh sejumlah pihak gabungan. Nah, sementara itu memang di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ini juga telah didirikan posko-posko yang akan terus memantau kesehatan maupun perkembangan dari para korban selamat yang ada di kapal Mutiara Sentosa II. Dan sudah bersama dengan saya Direktur Operasional Basarnas, Bapak Bramantio. Selamat pagi, Pak Selamat Bramantio. pagi, Mas. Pak Bramantio, boleh diceritakan juga untuk saat ini data terkini ini udah berapa yang merapat ke pelabuhan Surabaya? Ya, baik. Jadi dari tadi malam sudah ada 2 kapal, yaitu tadi malam pukul 23.50 itu KMP Meratus Pematang Siantar sandar di dermaga Zamrud Utara Tanjung Perak ini dengan membawa 113 korban, di mana 2 diantaranya korban tersebut meninggal dunia, kemudian sudah kami geser ke rumah sakit. Kemudian pagi ini tadi pukul 07.00 KM Selaras Mas juga telah sandar dengan membawa 13 korban dari KM Mutiara Sentosa II. Demikian. Dan rencana nanti kemungkinan kurang lebih pukul 08.30 itu KRI Nala dari 363 dari Koarmada 2 juga akan merapat, tapi di dermaga ujung Surabaya di Pangkalan TNI Angkatan Laut yang rencana akan membawa 32 korban, di mana 2 antaranya dalam kondisi meninggal dunia. Pak Dir, berarti artinya seluruh korban selamat ini nanti akan dievakuasi seluruhnya ke posko terpadu ini, Pak, di Surabaya ini, Pak? Seluruhnya akan dievakuasi ke posko terpadu di dermaga Zamrud Utara Tanjung Perak Surabaya ini. Kemudian nanti akan dicek kesehatan oleh tim Dokes dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Kemudian setelah itu mereka nanti akan didata lagi, cek kesehatan, kemudian oleh owner jika sudah ini akan ditransitkan dahulu di tempat yang ditentukan oleh owner. Tapi seluruhnya akan dicek kesehatan di sini dan di Rumah Sakit Bayangkara. Demikian. Saat ini proses evakuasi kan masih terus berlangsung, Pak, ya. Betul. Dari kapal-kapal pembantu ataupun kapal-kapal 13 kapal yang menolong juga akan menuju ke proses Surabaya ini memakan waktu berapa sih, Pak, dari Sumeneb ke Surabaya? Ya, kurang lebih ya ini tergantung juga karena beberapa kapal mereka transfer korban tadi. Ada yang sampai 8 jam, ada yang sampai lebih dari itu, bahkan seperti ini tadi juga agak lama. Jadi kita masih menunggu pergerakan kapal-kapal tersebut karena proses juga masih berjalan dari lokasi ke kapal-kapal yang disandar. Karena kondisi laut juga sangat mempengaruhi kerja kita, khususnya gelombang yang cukup tinggi juga angin cukup kuat, demikian. Dan Pak Menhub semalam juga mengungkapkan kendala-kendala, Pak, komunikasi antar kapal pembantu. Makanya belum bisa memastikan data jumlah penumpang secara baik itu manifestasi maupun data yang terungkap di sini, Pak. Nah, seperti itu. Bisa diceritakan, Pak, kendala-kendala lain, Pak, seperti apa sih, Pak? Ya, kendala yang pasti juga alam di situ, kemudian juga kondisi para penumpang yang mungkin secara psikis mereka juga terganggu, demikian mungkin agak karena kemudian juga karena situasi alam tadi, ombak, angin dan gelombang tadi, sehingga beberapa kapal terpaksa harus ditransfer ke kapal yang lebih dekat dan yang mampu untuk dibawa ke dermaga Zamrud ke Tanjung Perak Surabaya ini. Demikian. Ya. Baik, Pak, terakhir, Pak, ini nanti kan seluruhnya akan dibawa ke Surabaya, pelabuhan Surabaya ini, Pak, ya. Kira-kira estimasi untuk proses evakuasi ini berapa lama sih, Pak? Kita berharap kemungkinan sampai sore hari ini seluruhnya bisa selesai. Demikian. Mohon doa restunya untuk kami bekerja maksimal terhadap kejadian ini. Demikian. Terima kasih banyak, Pak Bramantio, Direktur Operasional Basarnas. Selamat pagi. Ya, memang sejumlah kapal ini juga masih terus berjalan menuju ke arah dermaga pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Ini masih terus akan berlangsung dan diharapkan tadi operasi SAR ini akan terus berakhir ataupun diakhiri pada sore hari nanti. Dari Surabaya, Jawa Timur, Enggar Bagus dan Satri Andika melaporkan.